Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso merasa ada sejumlah keanehan dalam kronologi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Sugeng juga menyebut ada beberapa kejanggalan dari kejadian yang berlangsung pada hari Jumat 8 Juli 2022 petang itu. Apa aja sih kejanggalan-kejanggalannya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Insiden baku tembak terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu yang melibatkan dua ajudan Kadif Propam, Brigadir J dan Baradae. Menurut keterangan polisi, insiden baku tembak ini diduga karena terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam oleh Brigadir J. Yang menjadi kejanggalan dalam kasus ini adalah pertama, adanya jeda waktu kejadian dan pengungkapan dari pihak Polri. Kejadian berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022, namun pihak kepolisian baru mengungkapkan kasus ini di tanggal 11 Juli 2022. Pada awalnya pun polisi tidak menyebutkan secara detail tentang kasus ini. Brigjen Ahmad Ramadan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mempunyai alasan atas kejanggalan ini. Ia beralasan bahwa Polri lebih mengutamakan penanganan kasus tersebut. Kejanggalan yang kedua adalah adanya kronologi yang berbeda. Polisi mulanya membeberkan kronologi yang berbeda-beda terkait kasus itu. Namun pada tanggal 14 Juli 2022 lalu, Ramadan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dari kronologi yang dijelaskan oleh pihak polisi, melainkan adalah sebuah update. Ketiga, terdapat luka sayatan di badan Brigadir J. Hal ini diketahui oleh keluarga ketika jasad Brigadir J dipulangkan ke Jambi untuk dimakamkan. Menurut pihak keluarga, terdapat luka sayatan yang diduga karena benda tajam. Selain itu juga pihak keluarga mengetahui bahwa luka tembak di jasad Brigadir J ada lebih dari satu, bahkan dua ruas jari Brigadir J pun diketahui putus. Bekas luka tembak itu berada di bagian mata, hidung, mulut, dan kakinya. Ramadan sempat meluruskan perihal luka sayatan yang ada di badan Brigadir J. Ia menuturkan bahwa luka tersebut dikarenakan proyektil yang ditembakkan oleh Brigadir J. Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan tentang luka-luka yang berada di tubuh Brigadir J tersebut. Ia juga menjelaskan tentang kondisi jari Brigadir J yang putus. Ia menegaskan bahwa dua hal ini sementara waktu masih diduga karena tembakan yang mengenai Brigadir J. Budi menjelaskan bahwa Brigadir J pada saat itu memegang senjata api jenis HS-16 dengan menggunakan kedua tangan. Dan pada saat itulah ia terkena tembakan dari Baradae pada bagian jari hingga menembus ke bagian tubuh lain. Keempat, hal janggal lainnya adalah yakni CCTV yang tidak beroperasi saat kejadian. Budi menuturkan bahwa semua CCTV yang berada di tempat kejadian mati dikarenakan dekoder yang rusak. Menurut keterangan dari Ketua RT di lokasi kejadian, Seno Soekarto, sejumlah polisi mengganti dekoder CCTV yang berada di pos pada 1 hari setelah kejadian. Seno mengaku tidak tahu pasti alasan para polisi ini mengganti dekoder CCTV di pos komplek tersebut. Seno juga menegaskan bahwa sejumlah CCTV yang berada di komplek Polri tersebut aktif di hari penembakan. Seno juga menambahkan, security di komplek tersebut mendengar suara seperti letusan pada Jumat sore di hari kejadian penembakan berlangsung. Namun security mengira itu hanyalah suara petasan mengingat di hari itu adalah Hari Raya Idul Adha, di mana sebagian umat Islam merayakan momen malam takbiran. Seno pun menjelaskan bahwa selama ini memang komplek Polri kerap merayakan hari besar dengan petasan. Kejanggalan yang kelima adalah nomor WhatsApp serta akun sosial media milik istri serta kakak dari Brigadir J diretas tidak lama setelah kejadian itu terjadi. Menurut keterangan dari ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, ada pihak yang ingin mencari tahu tentang Brigadir J lalu mengaitkan kejadian ini kepada keluarganya. Keenam, rumah orang tua Brigadir J pada tanggal 12 Juli 2022 sempat didatangi ratusan polisi untuk menjelaskan kepada keluarga mengenai kronologi penembakan yang terjadi. Para polisi itu mengepung rumah dan menutup pagar sekolah yang menjadi akses keluar masuk rumah orang tua Brigadir J. Hal ini membuat keluarga ketakutan. Menurut keterangan dari pihak keluarga, polisi datang menggunakan satu bus dan beberapa mobil penumpang. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan seragam, ada yang menggunakan baju putih dan pakaian bebas.
Mereka datang seolah ingin mengepung kediaman rumah orang tua Brigadir J dengan membuat barisan mengelilingi rumah dan beberapa polisi masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Hal ini terjadi tanpa komunikasi terlebih dahulu ke pihak keluarga. Di sisi lain, Polri tidak mengetahui hal ini dan akan memeriksa lebih lanjut informasi tentang pengepungan rumah keluarga Brigadir J tersebut. Kejanggalan yang ketujuh adalah pemakaman Brigadir J berlangsung tanpa penghormatan. Pada tanggal 11 Juli 2022 lalu diberlangsungkan pemakaman Brigadir J tanpa penghormatan. Hal ini diketahui dari live Facebook di akun Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak. Kapolres Muara Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja memberikan penjelasan terkait hal tersebut bahwa prosedurnya adalah dari pihak satuan yaitu Mabes Polri yang melaksanakan sendiri atau meminta kami yang berada di wilayah. Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui pemakaman Brigadir J tanpa penghormatan. Dan kejanggalan yang terakhir adalah hilangnya handphone dari Brigadir J. Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir J menyatakan hingga saat ini ketiga handphone dari Brigadir J tidak ditemukan. Dia berpendapat ada bukti yang bisa dibuka ke publik dan berguna untuk penyelidikan. Samuel juga mengatakan bahwa Brigadir J masih aktif di sosial media 10 jam sebelum penembakan tersebut. Pada saat itu Brigadir J sangat ingin ikut liburan dengan keluarga, namun ia tidak bisa dikarenakan ada tugas pengawalan. Pada tanggal 14 Juli 2022 lalu, pihak keluarga korban telah menggandeng pengacara yang bernama Kamarudin Simanjuntak. Mereka berharap kasus ini dapat menemukan titik terang secepatnya. Keluarga Brigadir J juga sempat didatangi oleh pihak Komnas HAM pada tanggal 16 Juli 2022 lalu. Khairul Anam selaku Komisioner Komnas HAM menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pertemuan keluarga selama beberapa jam. Ia juga menuturkan bahwa banyak mendapatkan fakta baru setelah pertemuan keluarga ini. Dia juga mendapatkan beberapa bukti foto yang bisa mendukung penyelidikan kasus ini. Menurut Khairul Anam, fakta-fakta tersebut sangat berbeda dengan apa yang disiarkan di berita. Diketahui juga pada tanggal 17 Juli 2022 lalu, seorang kolumnis Dahlan Iskan membuat meme yang menyinggung tentang kasus penembakan Brigadir J. Meme itu menjadi pembuka tulisan Dahlan yang berjudul Autopsi Ulang yang tayang pada kolom Disway di jpnn.com. Dahlan pun sempat menyatakan bahwa ia malu sering menulis tentang penembakan di negara Amerika, padahal di negara sendiri pun juga suka terjadi. Dahlan menelpon pimpinan harian Jambi Express Syarkawi untuk memintanya mengirimkan wartawan ke rumah orang tua Brigadir J tempat jenazah Brigadir J dipulangkan. Ia pun menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan 3 wartawan ke rumah Brigadir J setelah subuh pada tanggal 17 Juli 2022 lalu. Menurut keterangan wartawan ada beberapa luka dan memar di bagian perut. Jari Brigadir J pun terlihat nyaris putus. Pihak keluarga memotret semua hal itu. Suasana rumah orang tua Brigadir J pun masih diselimuti duka. Masih banyak sanak saudara yang datang ke rumah tersebut ketika ketiga wartawan berada di sana. Menurut keterangan wartawan, harapan terakhir keluarga tidak tersampaikan, yakni berharap Brigadir J dimakamkan secara militer. Keluarga menjelaskan hal ini tidak bisa dilakukan karena administrasi Brigadir J belum lengkap. Ayah dari Brigadir J pun sempat heran bahwasannya jenazah anaknya sudah diterbangkan dari Jakarta, yang dimana seharusnya administrasinya sudah dilengkapi. Dan akhirnya Brigadir J dimakamkan sesuai dengan tata cara agamanya. Lokasi pemakaman pun tidak jauh dari rumah orang tua Brigadir J, yakni sejauh 2 km saja. Itu dia tadi ulasan lengkap mengenai kejanggalan dalam kasus penembakan antara Brigadir J dan Baradae. Nah, gimana nih menurut kalian? Sebenarnya ada apa ya di balik keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam kasus penembakan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk share video ini jika dirasa bermanfaat dan support channel kami dengan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Aku Mela mohon undur diri, sampai bertemu lagi di headline selanjutnya.